proyek besar lah, karena proyek besar itu dilakukan minimal 2 kali dalam setahun ya, setiap semester lah ya kita mengusung tema. Nah sekarang balik ke proyek tadi Pak, ke profil pelajar Pancasila. Bukan ini Pak, lanjut Pak ke bawah, ke bawah. Nah coba yang ini Pak, yang atas, di atasnya, ya itu. Ya besarin Pak coba. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat proyek pertama yang harus kita lakukan apa? Merancang alokasi waktu. Berarti proyek yang kita buat itu mengatur waktunya di mana? Nanti Bapak Ibu IHT ini duduk bareng langsung diatur. Berarti membuat proyek itu diaturnya dari awal tahun. Tentukan secara bersama apa yang mau kita buat. Merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Rancang waktunya. Kapan proyek yang sifatnya intrakurikuler dan kapan proyek besar. Ya. Iya. Kita harus buat di programnya. Ya. Kemudian setelah mengalokasikan waktu apalagi? Bentuk tim. Kenapa? Karena proyek itu bukan hanya sekedar tanggung jawab guru kelas, tetapi tanggung jawab sekolah. Ya. Bentuk tim. Bentuk kepanitiaan. Ya. Setelah itu apalagi yang dilakukan? Identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ya. Bagaimana kesiapan kita? Kalau Bapak Ibu nanti mau bikin proyek di semester berikutnya, kalau ada yang sudah bisa dimasukkan RKAS dari awal tahun sudah harus dimasukkan ke dalam RKAS, karena bagaimanapun itu butuh biaya. Apa contohnya Bapak Ibu mau lakukan di halaman? Butuh apa biasanya? Butuh, mana tahu sekolahnya pengen dipanggungkan besar-besaran, boleh. Kalau tidak, kalau saya di sekolah nggak pernah pakai tenda, enggak. Karena proyek itu kan nggak lama-lama, dimulai dari pagi sampai jam 9 selesai, atau sampai jam 10 udah selesai, ya. Nah, kemudian apalagi kesiapan sekolah, namanya sebuah hajat mengundang, mungkin bisa saja Bapak Ibu kepala sekolah mengundang pengawas, mengundang satlat, tidak menutup kemungkinan mengundang kasudin, ya, bisa saja juga mengundang lurah yang ada di sekitar situ, bimaspol dan sebagainya. Kalau mengundang orang itu butuh apa biasanya? Konsumsi. Nah itu sudah harus dikondisikan dari awal-awal oleh kepala sekolah dan teman-teman. Kemudian penentuan topik spesifik. Nah, kalau misalnya gaya hidup berkelanjutan, topiknya apa misalnya? Mengolah sampah dengan bijak. Misal, itu kan salah satu contoh. Ya, atau apa misalnya? Kalau kewirausahaan, apa topik ininya, topik spesifiknya? Ya, iya, bazar apa yang mau dibazarkan misalnya, ya. Bisa saja makanan tradisional, bisa kan Bapak Ibu, ya, begitu dia. Kemudian lagi udah penentukan topik, kemudian merancang modul project. Jadi project itu tetap ada modulnya. Nah, karena apa? Karena sebuah proyek itu tidak bisa kita lakukan hanya sekaligus, tetapi bertahap. Bertahap. Nah, coba kita terus Pak. Terus Pak. Ini dia terus Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Kita mau lihat gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir sistematis untuk memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak-dampak global yang menjadi akibatnya, termasuk perubahan iklim. Ya, gaya hidup berkelanjutan, kira-kira Bapak Ibu mau bikin apa dengan gaya hidup berkelanjutan?
Bisa Pak? Penghijauan bisa. Kalau mau melakukan penghijauan berarti tahapan pertama ngapain dulu? Peserta didik mengapa? Mengamati lingkungan. Dalam tahap mengamati lingkungan berarti dia bawa apa? KPD. Berarti itu pertemuan yang pertama. Bisa saja pertama ngapain dulu? Mengamati lingkungan. Dia tulis. Nah, berarti langkah-langkah KPD-nya seperti apa? Amati lingkungan di sekitar sekolah atau amati lingkungan di belakang sekolah. Apa yang kamu lihat? Tanaman apa saja yang ada di sekitar sekolah? Bisa kan? Setelah itu apa kira-kira? Ya Pak? Mengidentifikasi kebutuhan yang harus ada di sekolah. Bisa saja Bapak Ibu. Dia foto, ya kan? Kemudian setelah dia foto, ajak anak presentasi di depan. Bagaimana caranya? Nah, coba kamu ceritakan foto ini. Ngomong deh dia tuh. Saya tadi datang berkunjung ke belakang halaman sekolah. Di sana banyak menumpuk sampah misalnya. Nah, lahan tidak ada yang ditumbuhi oleh tanaman yang bermanfaat. Ya ceritalah dia, ya kan? Itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Itu pertemuan yang keberapa? Pertemuan ketiga apa lagi? Mengidentifikasi tanaman apa saja yang bisa ditanam di sekolah. Dia sebutkan tuh. Kalau misalnya mau tanaman beringin, kira-kira mungkin nggak di sekolah? Ya. Kalau misalnya lahannya sempit, mungkin nggak tanam beringin. Tapi kalau lahannya luas, bisa saja, ya. Iya, bisa tanaman toga. Jadi dia identifikasi tuh tanaman apa saja bisa ditanam di sekolah. Itu udah berapa pertemuan Bapak Ibu? 3. Pertemuan keempat, apalagi? Baru action. Menanamnya apakah tanamannya di pot? Apakah tanaman hias? Apakah tanaman toga? Apakah tanaman sayur kebun? Ya silakan saja. Itu ekspresinya guru kelas yang ada di sekolah itu. Itu barengan dengan siapa membicarakan itu? Sesama guru kelas 4 misalnya. Ini proyek kelas 4. Berarti yang berbicara itu membahas itu guru kelas. Kemudian dibawa ke ruang rapat, dibahas bersama-sama, minta saran dan masukan dari guru-guru kelas yang lain. Ya, karena proyek besar itu adalah proyeknya sekolah. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Setelah menanam, merawat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Mungkin Bapak Ibu bikin jadwal, bikin piketnya sambil mengamati ada LKPD-nya. Bagaimana pertumbuhannya? Ini tanamannya hidup apa tidak? Kan ada juga ya tanaman setelah ditanam tanamannya mati, layu. Setelah itu apalagi Bapak Ibu? Ya, dijaga dan dirawat. Makanya proyek itu tidak hanya dilaksanakan satu kali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menanam, dia kan proyek itu kan 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau misalnya sebulan setelah melakukan beberapa tahapan menanam misalnya 5 bulan berikutnya kan udah tumbuh. Berarti bisa jadi nanti kemana? Panen. Lihat hasilnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen yang hasilnya cepat, bisa saja tanamannya berupa tanaman sayur misalnya yang cepat. Kalau Bapak Ibu pengen
yang hasilnya ya itulah dibicarakan sama-sama. Nah, coba Pak. Nah, ini kearifan lokal. Apa saja yang bisa dilakukan untuk kearifan lokal? Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal daerah itu. Kalau di daerah sekitar sini masyarakat ngapain Bapak Ibu? Oh, iya. Berarti apakah itu bisa kita lakukan sebagai proyek? Bisa. Ya, suruh mereka survei dulu ke lapangan. Bikin format wawancara. Bisa kan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu, berkaitan dengan kearifan lokal. Itu mungkin sumber penghidupan. Kemudian apalagi kearifan lokal kita? Kita kan di sini banyak suku apa? Ya. Bisa nggak diangkat kearifan lokal dari Betawi? Bisa. Mungkin budaya, aneka budaya Betawi apa saja? Kelompok ini mungkin makanan, kelompok ini tarian, kelompok ini baju, kelompok ini nah. Itu kelompoknya itu berkelanjutan. Ya, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Itu berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, untuk kearifan lokal itu apakah kita hanya gong terakhirnya? Tidak, dimulai dari awal. Ngapain dulu? Lakukan pengamatan atau mendata budaya apa saja yang ada di sekolah. Data dulu. Kemudian dilihat, dipilah, dihitung lebih banyaknya suku mana. Bisa aja kan? Nah, setelah itu yuk kita angkat budaya yang mana yang disetujui. Atau mau diangkat semua budaya. Triknya bagaimana? Mau nyanyi kah? Mau tarian kah? Atau pakaian daerah kah? Silakan. Banyak caranya. Lanjut Pak. Bineka Tunggal Ika. Beragam-ragam. Ya, apa saja yang berbineka? Bahasa bisa? Bisa loh Bapak Ibu pada saat panggung pementasan. Jadikan MC peserta didik. Satu dia bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa atau Betawi atau apa. Betawi mirip-mirip ya dengan Indonesia. Ya, mau bahasa apa? Jadikan dia MC-nya. Banyak cara-cara ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu lebih jago deh di sini. Itu maksudnya. Nah, Bineka Tunggal Ika. Kemudian juga kalau Bapak Ibu misalnya munculkan permainan daerah yang sudah lama yang tidak pernah muncul. Main apa yang sudah tidak muncul? Congklak. Ya. Iya, itu permainan daerah. Apa namanya yang kita pakai itu engklek apa? Engrang ya? Bekal. Ya, bola bekal. Bapak Ibu, mungkin itu pasti akan menarik minat peserta didik. Kenapa? Selama ini mereka hanya main gadget. Nah, dengan adanya permainan daerah kita munculkan di sekolah kita, bahkan kalau coba jadikan itu budaya sekolah. Bapak Ibu siapkan di halaman ini nih, bisa dibikin di chat. Main apa? Main dampu. Main apa lagi? Main ludo. Main apa lagi? Bikin di chat lapangannya. Iya. Banyak Bapak Ibu chat lapangan, apalagi sekolahnya pinggir jalan. Kalau halamannya berwarna-warni, keren. Bapak Ibu nanti bisa lihat ya gambar sekolah kami. Nih, sekolah Ibu ini nih, Bu Zurieti, sama modelnya kayak ini Bapak Ibu. Belum dibangun. Tetapi karena pandai merawatnya, jadi sekolah cantik. Halamannya dicat warna-warni. Segala macam permainan ada di lapangan. Ya. Bikin kolam, got aja kita bisa bikin jadi kolam Bapak Ibu. Saluran air ini. Jadikan sekolah itu sebagai sumber belajar. Itulah proyek. Nah, contoh kayak proyek di sekolah saya. Tahun ini mengusung kewirausahaan. Tapi kewirausahaan itu yang dibuat itu bukan makanan dari luar.
tapi lingkungan sekolah yang bisa diolah menjadi barang berguna. Kelas 4 membuat apa? Ingat, harus kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah pada saat itu. Pertama, guru saya itu dia survei ke lapangan, ajak peserta didik survei ke lapangan. Apa saja yang bisa kita olah nih, yang ada di halaman sekolah, di kebun sekolah, di belakang. Mereka lihat tanaman toganya, serehnya udah banyak. Akhirnya guru beserta siswa membuat minyak sereh. Bapak Ibu mau tahu? Buka Google, buka YouTube. Mulai dari mengambil sereh, mengolah menjadi minyak, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan di depannya dikasih label. Di situ ditulis SDN Pondok Kopi 02. Minyak sereh, khasiatnya ini. Terbuat dari ini. Itu yang kreatif itu orang tua malah Bapak Ibu. Nanti kalau kita ajak seperti itu, orang tua justru malah senang. Jadi selama ini kan proyek baru 2 kali nih, karena kan baru setahun ya. Luar biasa dampak terhadap peserta didik kita. Luar biasa bagi peserta didik. Ininya berkembang Bapak Ibu. Mentalnya juga, apalagi kalau panggung-panggung itu sering kita lakukan, peserta didiklah pelakunya. Keren, luar biasa. Tadinya juga mereka malu-malu, kalau sekarang mau bicara di depan mereka mah udah biasa. Tuh, nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Yang kedua, yang ditanam, yang diolah dari sekolah saya itu membuat pon-pon. Ingat kan kemarin COVID, butuh makanan dan minuman yang membuat stamina tumbuh. Kunyitnya dari mana? Kebun sekolah. Apalagi pon-pon. Jahenya dari mana? Dari sekolah. Apalagi serehnya dari mana? Sekolah. Cuman kayu manis kita yang nggak punya, baru boleh beli ke pasar. Ajak guru dan siswa rebus tuh, bikin videonya Bapak Ibu, ya. Kemudian apa lagi? Udah 2 ya. Yang ketiga, kami juga membuat keripik kedebok pisang. Pernah dengar? Coba buka YouTube, pasti ada di situ. Tadinya Bapak Ibu semuanya juga mikir, memang apa bisa Bu gitu. Saya ajak yuk buka YouTube. Setelah dibuat Bu, keripik kedebok pisang, justru malah nyaris tidak terkumpul. Setiap digoreng habis. Akhirnya apa? Orang tua jadi bayar utang, di rumah dia bikin. Karena yang di sekolah tadi habis, nggak bisa masuk ke dalam packagingnya. Malah jadi makanan yang digemari. Ini Bu Yeti datang ke sekolah saya, gebyarnya. Kalau kami kemarin tuh bikinnya ada kedebok pisang kepok. Saya nggak paham nanti coba. Ya, namanya sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Tadinya juga guru-guru apa iya Bu? Coba saja, justru malah cantik. Jadi kayak taro dia. Tepung pisang itu kan kalau ditipis kan ada bolong-bolongnya Bapak Ibu. Kemudian itu kan di sekolah kita original bikinnya. Ternyata di rumah Bapak Ibu orang tua bikin aneka rasa. Coba Bapak Ibu, terbayang nggak bagi kita? Kuncinya kalau proyek itu adalah pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran yang bermakna. Tujuannya apa? Supaya nanti tamat SD itu dia punya banyak rekomendasi apa yang bisa dia lakukan untuk hidup di masyarakat. Itu tujuannya. Proyek prinsipnya itu kebermaknaan. Kemudian apalagi proyek kami membuat hand sanitizer dari daun sirih. Banyak, nanti akan saya putar videonya. Setelah semua itu dibuat Bapak Ibu, sudah ada packagingnya, dan masuk tampil semuanya, lakukan apa? Market. Ternyata bahwa apapun
yang kalian buat bisa bernilai jual. Nah, itulah ciri khasnya kurikulum Merdeka. Dia ada pembelajaran proyek. Ya, mungkin saya yakin pasti Bapak Ibu nih badannya di sini, pasti pikirannya sudah di sekolah. Saya yakin, iya kan? Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa membuat lebih dari itu. Ya. Ya. Saya juga tadinya gitu kan nyampaikan di depan pengawas apa juga aneh gitu. Nanti Pak boleh coba. Setelah bikin aneka rasa, malah enak Bapak Ibu. Ada yang rasa barbecue, ada yang rasa jagung manis, ada yang rasa balado. Nah gitu-gitu. Kemudian lagi bikin keripik dari daun pepaya Jepang. Kan banyak ya Bapak Ibu. Ya, di sekolah kami juga itu penuh tuh. Akhirnya bikin keripik pepaya Jepang, enak. Nah, kemudian karena kami pengen memotivasi peserta didik itu, jadi mereka jual harganya nggak mahal-mahal Bu. Sekali dibuka digelar, market day-nya habis. Yang borong siapa? Bu guru. Kenapa? Orang keripiknya cuma harganya 10.000. Ya. Terus kemudian yang jangan lupa nih Bapak Ibu, lakukan promosi keluar. Kenapa? Sekolah kita harus punya nilai jual. Sekolah kita punya nilai jual. Jadi saya ambil tuh sampel-sampel tuh semuanya, saya taruh ke Kasatlak. Biar di sana orang tahu, ini loh hasil pelajaran kami. Ya. Saya taruh ke Sudin. Ini loh hasil pelajaran kami. Kita boleh bangga dong. Ya kan? Yang kita banggakan siapa? Guru. Oh, ternyata guru Pondok Kopi 02 bisa begini. Sudin bangga, Satlak bangga, kenapa? Ternyata pendidikan yang ada di sekolahnya bisa membuat sesuatu yang baru. Jadi Bapak Ibu yang sekarang di sini nih, inilah nanti yang akan membawa harum nama sekolahnya masing-masing. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu dengan seperti itu, peminat masyarakat yang berada di sekitarnya itu jadi tinggi antusiasnya mendaftar di sekolah kita. Ya, apalagi kalau swasta. Ini maaf, sekarang aja hampir setiap tahun itu kami Pondok Kopi 02 kewalahan menerima siswa pindahan Bapak Ibu. Kenapa? Penuh terus. Nah, jadi coba itu penarik minat. Supaya apa? Supaya sekolah kita berbeda dengan sekolah lain. Ya, oke Pak. Coba minta tolong Pak. Masih dalam situ ada kayak contoh programnya, proposalnya. Keluar. Nah ini contoh masih project ya Pak. Masih project Pak. Masih project di dalam project ini kurikulum operasional satuan pendidikan. Projectnya Pak. Bukan keluarnya Pak, keluar. Bukan. Nah, dia di sininya Pak. Silakan Bu. Nah ini yang ini project. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, ini saya bawa contoh proposal pembuatan project penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 1. Ya, masih muter ya Pak. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini contoh proposalnya. Dibesarin coba Pak, bisa ya Pak? Ya. Nih, temanya apa?
kewirausahaan. Judul proyeknya, tahukah kamu makanan kesukaanku? Nah, dia ini kewirausahaan tapi makanan. Makanan apa waktu itu yang kami pasarkan? Makanan tradisional. Di data tuh peserta didik yang dalam satu kelas itu dari suku mana saja, ya, itu awalnya. Ya, oke, lanjut Pak. Nih pendahuluannya, makanan merupakan salah satu. Nah, baca silakan nanti ya. Lanjut Pak ke bawah Pak. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Alur dan target pencapaian proyek. Ya, nanti dilihat ya Pak, Bapak Ibu, dilihat sama-sama. Lanjut Pak ke bawah. Ya, ini contohnya. Hal yang perlu perhatikan. Jadi yang terpenting sekarang itu Bapak Ibu bisa nulis ya, bisa ngarang ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, tadi kita kan akan melakukan kewirausahaan berkaitan dengan makanan kesukaan, tapi makanan itu asalnya dari mana? Dari berbagai daerah. Ada yang bikin kue cucur. Itu dari mana tuh kue cucur? Betawi ya. Ada yang bikin ini. Ya, kalau dari Batak itu yang kayak jari, apa itu? Yang di kepal pakai jari jadi kelihatan tuh jarinya. Kemudian ada lapet yang dibungkus ya. Jadi semua makanan yang berasal dari daerah masing-masing. Nah, pertama itu mereka melakukan secara bertahap. Ya, Bapak Ibu, lihat. Pertama tahap pengenalan. Mengapa? Pertama dulu mengapa Bapak Ibu? Mencari data awal dan mengenalkan makanan tradisional. Itu yang pertama dulu. Ya, makanan kesukaanku. Ya, terus eksplorasi isu. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan saya berikan. Kemudian terus Bapak Ibu ada tahapan kontekstualisasinya. Nah, lanjut Pak ke bawah Pak, coba Pak. Ya. Nah ini. Nah, di sini juga ada dimensi elemen-elemen profil pelajar Pancasilanya ditulis Bapak Ibu. Ya, profil pelajar Pancasila apa saja ini yang terkandung dalam proyek ini ditulis. Ini contohnya. Nah. Kemudian terus Pak ke bawah Pak. Nah, ini juga pengembangan sub elemen antar fase. Nah, ini ada di dalam capaian pembelajaran. Terus ke bawah Pak. Gotong royong apa saja yang ada di situ. Kebinekaan global. Jadi semua kalau proyek besar ini Bapak Ibu usahakan semua profil pelajar Pancasilanya masuk. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang bisa kita ambil di situ tuh masuk semua. Itu kalau proyek besar. Nah, ini ada aktivitas satu. Aktivitas satu ngapain? Nah, ini makanan kesukaanku. Guru mengapa? Menyiapkan LKPD yang akan digunakan siswa berupa tabel makanan kesukaan. Ini selama berapa jam? 4 jam. Jadi pertama dulu untuk membuat market day yang berkaitan dengan makanan daerah itu diawali dari apa dulu? Bisa jadi makanan mendata makanan kesukaan peserta didik. Data dulu tuh semua makanan apa saja makanan disukai. Bisa saja di situ makanan burger masuk, bisa. Catat dulu semuanya. Setelah mendata makanan kesukaan siswa, ngapain lagi? Sampai nanti akhirnya membuat makanan daerah. Terbayang gak Bapak Ibu langkah-langkahnya? Kalau dimulai dari mendata makanan kesukaan sampai akhirnya membuat makanan daerah. Setelah mendata makanan kesukaan, kemudian mengapa? Memilah, dipilah mana makanan yang apa? Iya, bikin tulisnya. Makanan yang suka siswa nih, coba lihat makanan A, coba Pak geser ke bawah. Nah, makanan A yang sukanya berapa orang? Tulis tuh di situ. Kan bikin kelompoknya. Itu mungkin pertemuan yang keberapa ini? Masih pertemuan pertama ya Pak? Nah, ini LK-nya, masih aktivitas pertama. Kemudian aktivitas kedua. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada tabelnya.
Ini LKPD-nya. Buatlah tabel makanan kesukaan di bawah ini menggunakan penggaris. Nah, ini kerjaan Bapak Ibu guru nih buat ini. LKPD-nya. Jadi setiap pekerjaan itu guru harus menyiapkan LKPD-nya. Ya. Terus, nah, ini aktivitas kedua mengapa lagi? Eksplorasi isu. Dari segala macam makanan kesukaannya itu, kemudian dilihat makanan mana yang paling banyak disukai. Nah, favoritnya apa? Terus lanjut, ini contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah menjaring makanan, menjaring isu mana yang banyak disukai, terus lagi Pak, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ngapain? Nah, ini membandingkan makanan modern dengan makanan tradisional. Nah, Bapak Ibu, siswa anak-anak kita zaman sekarang lebih ngetrennya makanan apa? Korea. Betul gak? Iya. Kalau misalnya anak-anak yang remaja ke bawah itu kalau pergi makan, dia makannya kemana? Ada yang ke Jepang ala-ala Korea itu Bu. Saya gak suka. Saya tetap nyarinya makanan apa? Iya, tetap aja nyari sayur asem. Nah, begitu kan Bapak Ibu. Nah, itu nilai itu yang harus kita geser. Kenapa peserta didik kita itu senangnya makanan luar? Padahal makanan kita itu tidak kalah gizinya. Ya. Sebagai salah satu contoh saja, yang kayak kue dadar Bapak Ibu, tapi isinya itu pisang. Apa? Pancake ya? Ah ya. Kalau dikasih tahu kue dadar, anak saya nggak mau. Tapi kalau dibilang pancake, mau. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Padahal pancake itu kan bahan dasarnya kue dadar. Irisin aja pisang. Jadi kan pancake. Tapi kalau dibilang kue dadar, anak-anak gak suka. Ini tugas siapa ini? Tugas ibu bapak guru. Gado-gado. Apa kurangnya dengan gado-gado? Ya kan? Coba, kenapa anak kita senangnya pizza, salad? Bener gak Bapak Ibu? Asinan, kalau kita lihat asinan itu bahannya sama kan dengan salad. Tapi kenapa kok cenderungnya nyari salad? Gak apa-apa, tetapi rasa mencintai kita itu harus kita tanamkan sejak. Tapi Bapak Ibu, dampaknya setelah kami melakukan proyek ini, anak-anak itu jadi senang makanan daerah. Kenapa? Karena selama ini ibu bapak orang tuanya juga tidak mengenalkan makanan daerah. Ya. Kayak misalnya kue mochi, itu kan makanan daerah kan? Ya. Selama ini orang tua nggak mengenalkan itu. Kalau dibawa ke mall, ikutin aja anak-anak mau mintanya makan apa. Ya. Tapi dengan di sekolah kita kenalkan aneka makanan daerah, tambah lagi penyajiannya yang manis, yang bagus, yang enak, sehingga anak-anak suka. Bikin tampilan yang menarik, padahal itu makanannya adalah makanan daerah. Ya. Bikin misalnya nasi goreng, tapi bikin tuh dari wortel ada ininya, bonekanya, ada bibirnya, ada apanya. Coba, akhirnya anak-anak suka, tertarik. Kenapa pizza itu jadi disukai? Karena tampilannya menarik. Coba Bapak Ibu, bisa juga nggak kreasi nanti bikin kreasi aneka makanan tradisional, tapi dibikin kreasi jadi seperti makanan modern. Ya. Bikin kue dadar aneka rasa bisa kan? Kue dadar isinya stroberi misalnya. Kue dadar isinya blueberry bisa kan? Iya. Tampil kasih coklat di sekelilingnya. Parutin keju misalnya. Ya kan? Jadi ajak anak-anak untuk mencintai apa? Makanan.
Dan itu masuknya temanya ke apa? Bisa melalui kebinekaan, bisa ke apa lagi? Kewirausahaan, kearifan lokal, bisa. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, pasti dapat gambaran ya, insya Allah ya. Lanjut Pak. Nah ini dia contohnya, Bapak lihat ini di atas nih. Ini makanan modern, kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ini makanan tradisional, ya kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ajak anak-anak menganalisa. Ya, kalau perlu sampai ke kandungan gizi, hitung. Masuk pelajaran apa itu? Matematika, itulah yang proyek. Tetapi dalam proyek besar ini kita tidak perlu menuliskan matematikanya, bahasanya, karena melepaskan dari jubahnya mata pelajaran. Itu ciri khasnya kalau proyek pembelajaran. Tapi kalau proyek intrakurikuler tadi, itu memang mengusung mata pelajaran. Orientasinya CP. Nah itu dia bedanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah terus nih, dari makanan tradisional dipilah ke makanan modern. Terus pertemuan berikutnya apa lagi? Nah ini dia, kasih dia kayak gini nih. Anak-anak kan senang. Aku sangat suka makanan yang cepat saji. Ada emoji di situ. Silakan dia pilih. Suruh lingkari sama anak-anak. Nah di situ nanti terlihat bahwa makanan yang mana yang paling banyak disukai anak-anak. Itu contohnya. Terus lanjut Pak. Ini berikutnya pertemuan keberapa nih? Sudah pertemuan kelima. Pertemuan kelima ngapain Bapak Ibu? Ada bacaan tentang makanan tradisional. Beri bacaan. Ya, masuk bahasa Indonesianya. Ya. Nah, ingat kalau ada bacaan, ajak anak itu membaca sesuai dengan konteksnya. Jangan iramanya mendayu-dayu kayak zaman dulu sampai sekarang, itu aja. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Jangan lagi mendayu-dayu. Makanan ini enak sekali. Ibu saya beli di pasar. Itu kan? Sekarang hapuskan itu Bapak Ibu. Makanan tradisional kita temukan di pasar. Enak kan? Ya. Semua orang menyukai makanan tradisional. Ada makanan tradisional dari daerah Batak. Ada makanan tradisional dari daerah Jawa. Kan enak didengar, konteks tua. Kalau dia bertanya, bikin nadanya nada bertanya. Jangan lagi kita hapuskanlah irama-irama yang dari dulu sampai sekarang, itu aja iramanya. Kemudian ya ini dia dadar gulung si hijau yang manis. Tadinya anak-anak gak suka, ya, karena isinya apa? Kelapa dan gula merah. Ya. Yang anak-anak suka apa? Ya sesuaikan. Ya, yang jelas itu masih makanan tradisional. Ya. Kalau perlu ajak anak-anak bikin di sekolah. Nah, untuk proyek ini Bapak Ibu, ini kan perlu bahan yang banyak. Nah, Ibu kepala sekolah tuh bisa masukkannya ke dalam boskin. Nah, ini lagi Bapak Ibu, membuat perencanaan pertemuan keberapa ini? Aktivitas 6, membuat perencanaan. Perencanaan apa? Sudah dibuat perencanaan untuk Gebiar Market Day tadi. Ya, bikin perencanaan. Jadi yang bikin perencanaan, apakah siswa tidak terlibat? Siswa harus dilibatkan. Ya, oke. Ayo Pak. Nah, ini dia ya. Tahu ke kamu nih. Lanjut Pak. Ini aktivitas ketujuh apa? Mengembangkan keterampilan dasar. Nah ini banyak, nanti silakan Bapak Ibu boleh nanti saya bagikan ya. Minggu keempat ngapain, minggu kelima ngapain, sampailah selesai. Tadi sampai pertemuan berapa? 6 ya? Ya, sampai 6 sudah perencanaan untuk melaksanakan Gebiar.
Ya, sampai di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran tentang proyek? Bisa ya? Oke, ya. Proyeknya terdiri dari apa tadi? 2. Iya, proyek mata pelajaran, kemudian ada proyek besar. Proyek besar itu juga harus disajikan secara bertahap. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Dilakukan di dalam kelas melalui menggunakan LKPD, jangan lupa selalu pakai LKPD karena pembelajaran kita berpusat pada siswa ya. Oke. Ya. Terus Pak. Nah, dalam proyek ini pun juga ada format penilaiannya Bapak Ibu. Jadi nggak sekedar begitu aja. Bapak Ibu juga harus membuat format penilaian. Nah, apanya yang dinilai? Ya, proyek profil pelajar Pancasilanya tadi itu tertanam nggak bagi anak-anak? Si A seperti apa? Si B bagaimana? Si C bagaimana nilainya? Semuanya juga harus dinilai. Nih, kemudian pemasangan iklan. Sampai karena kita mau pemasaran berarti sampai ke iklan. Jadi peserta didik itu diajar membuat iklan juga Bapak Ibu. Ya, kalau dia punya HP, suruh pasang di statusnya. Iya, gambar-gambar, poster-poster. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu pada saat gebyar yang dia buat itu berkelompok, suruh maju ke panggung. Dia promosi di situ. Dia jelaskan, kelompok saya membuat kue cucur. Bahannya ini. Cara membuatnya ini. Yuk teman-teman, makanannya ini enak, manis. Kalian sekali mencoba pasti ketagihan. Itu kalimat apa itu? Promosi kan? Tuh. Yang tidak kita bayangkan, anak akan sampai kita ajarkan seperti itu. Masuk pelajaran apa itu? Ya, ada kreativitasnya di situ? Ada. Ada bernalar kritisnya? Masuk semua Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ketuhanannya ada nggak? Ada. Kalau dia berjualan harus gimana? Jujur. Kemudian kalau dagangannya nggak laku gimana? Sabar. Ada ketuhanan kah di situ? Ada. Gitu. Ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Ini aktivitas terakhirnya apa nih? Membuat makan. Nah, pada saat dia membuat makanan tradisional tadi Bapak Ibu, itu bisa diawali apa? Survei. Survei kemana? Ke pedagang. Bikin format wawancara. Bapak Ibu lakukan wawancara, bikin formatnya. Nanya ke siapa? Ke pedagang. Apa saja yang ditanya? Ini kue apa? Terbuat dari apa? Bagaimana cara membuatnya? Terus apa lagi? Berapa modalnya? Sampai ke situ. Ya Bapak Ibu? Ya. Nanti di rumah, kalau yang kayak gini nih, boleh nggak dia bikin di rumah? Di sekolah tetap ada Bapak Ibu bersama anak-anak, tetap lakukan membuat. Tapi mungkin tidak semua. Ya, hanya berapa contoh mungkin yang paling enak saja apa misalnya yang lebih mudah. Bikin praktek roti bakar itu dari mana? Bandung ya? Ya. Ya kalau roti bakar praktek di sekolah kan gampang ya Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satu contoh nak. Nanti kamu di rumah boleh cari makanan tradisional. Yang mana saja yang mudah kamu dapatkan. Anak wawancara, kemudian melakukan dan dia bikin bersama orang tua. Kalau kelas 1 yang kita nilai apanya? Apakah enak kuenya? Tidak, tapi kita nilai di situ apa? Cara kerja sama. Bagaimana dia wawancara. Terus Bapak Ibu. Kegiatan terakhir apa ini? Nah, ini sudah festival makanan tradisional. Sudah festival makanan tradisional, di situ ada tes sumatif.
Nah, jadi anak-anak walaupun dia berkeliaran di halaman, dia itu sedang belajar Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar gebiar-gebiar begitu saja. Makanya tidak perlu banyak-banyak orang tua hadir di lapangan. Cukup orang tua ngantar di depan, biarkan anak-anak bersama ibu bapak guru, nanti kalau udah selesai jemput. Nah, mungkin korlas tetaplah kita libatkan, ya. Tuh. Nah, bisa tuh Bapak Ibu, kan di sini ada panggung. Bikin panggung gebiar. Nah, oke. Ada lagi coba Pak. Jadi ada berapa aktivitas tadi Bapak Ibu? Sampai 13 ya. Nah, ini dia refleksi akhir. Jadi setelah pelajaran itu dilakukan, gebiar itu dilakukan, kumpulkan peserta didik. Ajak refleksi. Nah, kegiatan yang kita kemarin itu menurut kamu gimana ya? Kamu senang gak? Senang, kenapa kamu senang? Nah, ada masalah gak kemarin nak? Nah, dia tulis, oh ya Bu, kemarin dagangan siani tumpah, misalnya gitu ya. Itu kan refleksi ya. Terus kalau tumpah gimana? Gimana caranya? Ya, ajak dia refleksi terus, gali semuanya. Itu adalah refleksi. Terus Bapak Ibu, oke, kayaknya udah selesai ya Pak. Nah itulah Bapak Ibu berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, proyek, tapi penguatan apa? Profil pelajar Pancasila. Karena gebiar terakhir itu adalah penguatan untuk profil pelajar Pancasila. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bunda Ifra. Saya ingin bertanya mengenai proposal. Ya, pertanyaan saya mengenai proposal ini kan untuk proyek besar. Jadi untuk proyek besar, apakah setiap mata pelajaran itu tadi wajib membuat proposal tadi? Berarti kalau dia dalam 1 tahun itu kan tadi 2 semester ya, berarti dia bikin dua kali proyek untuk yang proyek besar. Jadi setiap mata bikin proyek, kemudian setiap mata bikin proposal, kemudian proposalnya itu apakah perlu kemudian diinformasikan kepada orang tua, kemudian selain kegunaannya proposal itu buat sekolah mungkin ya, informasi ke kepala sekolah kebutuhannya apa, mungkin seperti itu ya. Jadi tadi dia perlunya ke orang tua atau tidak gitu. Satu dulu ya. Ya. Kalau proyek ini, kalau proyek mata pelajaran tidak perlu proposal. Karena proyek itu adalah kaitannya guru dengan mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Itu orientasinya apa tadi? Capaian pembelajaran CP ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau proyek besar ini karena akan disajikan secara bertahap ya, makanya itu harus dibuat secara terencana dan terprogram. Supaya apa? Supaya tidak ucluk-ucluk Bapak Ibu hanya melakukan gebiar di akhir saja. Karena semuanya itu butuh proses. Karena apa? Untuk menjadikan proyek kewirausahaan kan tadi harus punya judul spesifik. Kita mau mengangkat tema kewirausahaan. Judul spesifiknya apa? Kalau kayak ini tadi, ya kewirausahaan makanan tradisional. Jadi adalah berdasarkan makanan kesukaanku. Nah, itu sama juga dengan gaya hidup berkelanjutan. Judul spesifiknya apa? Olahlah sampah dengan bijak misalnya, ya. Atau misalnya apa? Barang bekas bisa menjadi nilai jual gitu. Apalah itu namanya. Yang penting tidak lari dari tema. Nah, itu butuh proposal.
proposal itu harus disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolahnya, guru yang lain juga harus tahu. Orang tua harus tahu, peserta didik harus tahu. Jadi kalau suatu saat peserta didik harus survei ke pasar, orang tua tidak kaget. Karena dari awal dia sudah diberi pengarahan, sudah disosialisasikan program yang akan dibuat selama 1 tahun. Sudah terjawab, Bunda? Ya, ada lagi, Bu? Oh, berarti dia di ujung itu endingnya itu berarti dia bikin semua pelajaran, bikin proyek-proyek itu tadi kan ya? Berarti dipresentasikan semua atau tidak? Jadi endingnya itu kan udah terakhir ya. Sementara untuk membuat proyek itu kan kayak tadi kan 13 kali aktivitas ya. Berarti itu udah 13 Bapak Ibu melakukan kegiatan itu seminggu sekali kah? Atau seminggu 2 kali kah? Makanya itu semuanya harus dimasukkan ke jadwal yang sudah dibagi dari awal. Makanya pertama kali tadi itu kita menghitung alokasi waktu. Makanya nih Bunda nanti bersama teman-teman nih duduk bareng, yuk kita mau bikin proyek apa nanti? Oh kita mau bikin proyek ini temanya ini. Nah kira-kira nih secara garis besar saja dulu. Kalau untuk melakukan proyek ini nih kira-kira tahapannya apa saja? Udah kelihatan tuh 10 kali. Berarti jam yang tersedia tadi dibagi 10. Karena apa? Setiap mata pelajaran harus disisihkan untuk proyek besar. Iya, 20%, ada yang 25% tergantung kedalaman materinya tadi. Ya, agama saya lihat tadi 25% ya. Kemudian bahasa Indonesia PKN cuma sedikit, 20%. Ya, jadi ada ketentuannya di situ. Ya, ada lagi? Iya, iya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Bu. Iya, iya. Ini yang saya pertama ya, pernah tahu pasti kalau kali ini nanti, dan saya mau luruskan apakah benar tanggapan saya. Gini Bu, kalau sekarang yang melaksanakan proyek itu masih kelas 1 dan kelas 4. Berarti kelas 2 masih tahun yang akan datang ya. Jadi berkaitan dengan tema ini kita harus sesuaikan juga dengan kelasnya. Ya. Kalau kelas 1 mau penghijauan, apakah mungkin dia mau menanam pohon mangga? Ya kan? Nah mungkin ibu penghijauannya ke tanaman hias misalnya ya. Nah tanaman hiasnya di mana? Mungkin tanaman hias yang di depan kelas. Jadi kontekstualnya itu maksudnya sesuai dengan karakteristik peserta didik ya. Jadi kalau misalnya dia kelas 4 proyeknya, ya mungkin bisa saja kalau dia menanam ya tanaman yang berbuah misalnya ya. Atau misalnya kita aja mau tanaman toga misalnya.
Bisa aja ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu. Jadi bukan berarti satu fase proyeknya ini berarti kelas 1 itu juga, kelas 2 itu juga. Tidak. Ya. Jadi itu sesuai dengan jenjang. Ya, apalagi sekarang baru kelas 1 dan kelas 4 gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Saya masih kurang jelas soal waktu lebih besar. Oh ya. Karena kalau sepemahaman saya, selama ini yang 20% atau 25% itu adalah proyek dari mata pelajaran. Nah, Sementara untuk proyek besar itu gimana ya waktunya? apa? Ya, nah kayak gini tadi ya Bu, ya pertanyaan yang bagus ya. Berarti teman-teman sudah berpikir ke arah itu ya. Oke, sekarang lihat agama dulu misalnya, atau kita mau lihat kalau agama ini kan terlalu banyak ya jenis-jenis agamanya. Sekarang kita masuk misalnya ke bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia itu ada berapa jam? 288 jam. Itu selama berapa? Setahun. Nah, tapi ini ada diambil 25%. Sehingga ada 72 jam itu untuk proyek. Di 72 jam ini itu ternyata di situ ada proyek besar dan ada proyek kecil. Nah, proyek kecil lah kita anggap mata pelajaran itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk proyek kecilnya ada berapa CP itu setahun? Jadi tidak mesti setiap CP itu ada proyeknya Bapak Ibu. Ya, tidak mesti. Dan jadi kita lihat kedalaman materinya itu. Oh ini mungkin bisa ada proyeknya. Oh ini mungkin tidak ada proyeknya. Boleh. Nah, tapi Bapak Ibu sisihkan, ambil yang 72 jam itu sisihkan. Misalnya mau 4 jam atau 10 jam, sisakan untuk proyek besar. Kemudian dari agama diambil 6 jam, dari PKN diambil 6 jam, dari itu diambil 10 jam, sehingga terkumpullah berapa jam itu proyek besarnya. Nah, berarti kalau begitu Bapak Ibu pertama sekali yang dilakukan apa? Proyek besar itu mau bikin tema apa? Kemudian judulnya apa? Kan duduk bareng nih, ya sesama kelas 4 atau sesama kelas 1 mau ngitungnya. Untuk membuat tema proyek ini, apa aja tahapan yang mau kita lakukan? Tahapan aktivitas 1 tadi kan, itu butuh berapa jam? 4 jam. Tadi ada berapa aktivitas? 13 aktivitas. 4 kali 13 berapa? Ya, 4 kali 13 berarti 42. 52 ya. 52 jam Bapak Ibu butuh untuk proyek besar di satu. Berarti sisanya proyek kelas. Nah, gitu ya. Oh, misalnya kebanyakan jangan sampai 13 kali lah ini. Kita kurangin aja bikin 10. Ini kita anggap masuk ke dalam ini. Ya gabung misalnya, mungkin aktivitas 1 bisa masuklah ke aktivitas 2 misalnya. Berkurang kan jamnya. Jadi makanya dihitung dulu jamnya dari awal tahun. Bisa dipahami ya Bu? Ya. Jadi dalam jam yang ini nih di sini ada proyek besar, ada proyek kecil. Proyek besar itu kumpulin tuh jam yang dari atas sampai bawah. Ya, sehingga karena untuk proyek itu ada 252 jam. Itu untuk kelas 1. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti harus duduk bareng dulu ya. Perlu duduk bareng. Jadi IHT ini salah satu manfaatnya nanti adalah menentukan proyek, duduk bareng untuk membagi jamnya. Enak nanti Bapak Ibu. Jadi setiap tahun udah ini aja. Nanti jamnya tahun besok ini lagi, tahun besok itu lagi misalnya. Ya silakan saja. Jadi nggak terlalu ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu tetap harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena apa? Setiap tema itu pasti beda-beda. Ya kan, kedalaman materi temanya itu pasti beda-beda.
Ya. Boleh nggak kolaborasi makan yang masih relevan proyek kecilnya itu adalah dengan itu satu proyek kecil dibuat Bersamaan gitu. iya Nggak boleh. Nah, kalau project mapel itu ya sesuai dengan mata pelajaran itu. Kalau IPAS mungkin bisa IPA dengan IPS karena udah IPAS namanya. Karena kan orientasinya CP. CP IPA dengan IPAS dengan MTK kan beda. Mungkin kalau project matematika mungkin membuat bangunan rumah dari berbagai bentuk bangun ruang, bisa kan? Berkaitan dengan mapel misalnya. Ya. Nah, akan lebih enak lagi Bapak Ibu, hasil dari proyek peserta didik itu kita bikinkan galerinya. Bikinkan tempat ruangannya, di situ dikumpulkan hasil karya peserta didik. Kalaupun nggak ada galeri ruangannya, taruh di lemari yang dipajang di luar, sehingga orang tua, tamu dan siapa saja itu bisa melihat. Dan itu juga akan menimbulkan rasa percaya diri bagi peserta didik kita. Ini punya saya ada di sini, bangga dia. Ya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Jamnya udah panjang lewat ya? Oh pas. Oh lebih. Ya, oke, ya, oke, ya. Kadang memang berkaitan dengan proyek ini menarik Pak.